Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Eka Wahyu Wibowo. Saya adalah guru di SDN 1 Kebloran, Kecamatan Ragan, Kabupaten Rembang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas 11 Maret tahun 2022. Pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Inilah video UKIN saya, silahkan menyaksikan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua. Alhamdulillah. Dipersiapkan sambil Bapak Wahyu konsensi ya. Nanti yang saya panggil silakan tunjuk jari. Lina? Hadir, Pak. Hadir. Barong? Hadir, Pak. Ika? Hadir, Pak. Adi? Hadir, Pak. Hasna? Hadir, Pak. Kamil? Hadir, Pak. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Wah. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran kali ini semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti tidak ada kendala dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita semua. Tolong ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, agar kita lebih semangat lagi dan memupuk rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Kita Pelajar Pancasila. Nanti dalam menyanyikan lagu betul-betul yang semangat.
akan mempelajari masih seperti kemarin tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Sub tema 2, bekerjasama mencapai tujuan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran ketiga. Adapun kompetensi dasarnya untuk menguatkan bahasa Indonesia, membuat pernyataan dari informasi penting di buku teks menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Untuk yang kedua, mengemukakan informasi penting dari buku sejarah secara tulis dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk menguatkan IPA-nya, menganalisis secara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, merangkaikan karya tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan sebagai hasil penelusuran. Itu kompetensi dasarnya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membuat pertanyaan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana dari informasi penting yang didapat setelah melihat video ataupun teks bacaan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan pertanyaan yang dibuat menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang nomor 3, peserta didik dapat menganalisis cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya setelah melihat video. Yang terakhir, peserta didik dapat menghasilkan dan mempresentasikan hasil karyanya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Kemarin pada waktu bulan Agustus kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Kira-kira ada yang tahu hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? Ayo, Mas Dian. 77. Kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kemarin yang ke-7. Nah, sudah seyogyanya kalian sebagai generasi penerus bangsa meneladani sikap para pahlawan. Karena kalian sebagai pelajar, kira-kira dengan cara mana? Saya Pak, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh agar terima kasih. Kali pembelajaran kali ini tolong buka buku kalian halaman 44. Di situ ada pertempuran Ambarawa. Tolong dibaca dalam arti karena kalian sudah kelas pembacaan, tolong dicatat, dibaca dengan sungguh-sungguh. Sudah nak? Sudah. Kalau sudah, tolong diperhatikan. Nah, informasi penting yang terdapat dalam suatu teks dapat disajikan dalam bentuk peta. Peta pikiran dapat membuat kita untuk menjadi lebih mudah untuk mengingat informasi penting tersebut. Nah, akan tetapi saat membuat peta pikiran akan lebih baik kita jika kamu menggunakan kalimat yang efektif. Nah, salah satu cara untuk mendapat informasi penting dalam sebuah teks cerita bisa dengan menggunakan adik. Siapa yang tahu apa itu adik sembah? Ya Pak. Ya, Mas Dika. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tepuk tangan dulu. Adik sembah adalah singkatan dari kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tolong dibacakan Lina yang pertama. Apa yaitu berita
Nomor 2 Adi. Di mana yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian. Yuk nomor 3 siapa yang mau membantu membacakan? Kamil. Kapan yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan. Nomor 4. Yuk. Siapa yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Nomor 5. Yuk. Mengapa yaitu berita yang harus memuat informasi mengenai alasan kejadian yang diberitakan. Harus memuat. Ya, terima kasih sudah membantu membacakan. Apa yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Di mana? Yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian. Sedangkan bagaimana? Yaitu harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut terjadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tolong buatlah kalimat tanya sesuai dengan teks yang kalian baca tadi. Yuk, buatlah kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda Tanya. Kan kalimat tanyanya? Saya Pak. Yuk. Apa judul bacaan di atas? Apa judul bacaan di atas? Siapa yang mau menanggapi? Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Coba kalimat tanya yang kedua, siapa yang berani? Kapan pertempuran Ambarawa berlangsung? Kapan pertempuran Ambarawa berlangsung? Yang menanggapi? Sama. 12 Desember 1945. 12 Desember 1945. Yuk, siapa lagi yang mau membuat kalimat membacakan? Mengapa pertempuran Ambarawa bisa terjadi? Mengapa pertempuran Ambarawa bisa terjadi? Yang mau menanggapi? Ya Pak. Yuk, pojok yang belum. Karena sekutu menghindari perjanjian damai. Karena sekutu menghindari perjanjian. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah semua sudah bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan tadi unsur aspek adik. Di sini Pak Bayu juga mempunyai contoh kalimat pertanyaan. Apa contohnya? Apa yang diceritakan teks di atas? Siapa saja yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa? Bagaimana hasil akhir dari pertempuran Ambarawa terjadi? Itu contoh kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Dalam memenangkan pertempuran Ambarawa diperlukan apa saja anak-anak? Sama. Adik-adik yang belum? Taktik. Sama. Kamil kerjasama. Semangat. Persatuan. Ya. Dalam memenangkan pertempuran Ambarawa itu dibutuhkan taktik. Apalagi tadi kerja sama. Apalagi persatuan. Begitu juga dengan hewan anak-anak. Dalam mempertahankan hidup, hewan juga membutuhkan taktik. Kira-kira taktik apa yang digunakan hewan untuk mempertahankan hidup? Pak, adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan. Adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan. Pak Wahyu minta berilah contoh hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara berkelompok. Ayo, ya pojok dulu pojok. Semut. Ayo, kerangkang. Saya Pak, pinguin. Burung emprit. Nah, contoh-contoh hewan yang beradaptasi dengan cara berkelompok. Satu tadi semut, ada kerangkang, pinguin, burung emprit. Nah, itu semua ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini Pak Bayu juga mempunyai video contoh hewan yang beradaptasi
dengan cara berkelompok. Tolong kalian lihat, kalian amati, nanti hal-hal yang penting dalam video tersebut kalian catat. Sekarang kita akan masuk materi mengenai hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Yuk, tolong diamati, dicermati. Bahwa si anjing atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini. Mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of Edinburgh mengatakan bahwa hiena mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai rata Tolong yang ada dalam video diperhatikan, dan disampaikan dapat mempertahankannya wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombolan. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya. Sudah kalian catat anak-anak? Atau bisa diputar kembali atau tidak? Oke, kalau begitu. Nah, setelah mengamati video tadi, tolong buatlah pertanyaan dari informasi video tersebut dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa. Tadi sudah pernah membuat, tapi dengan melihat teks bacaan. Kali ini setelah melihat video kalian membuat pertanyaan sesuai dengan aspek apa, di mana. Nah, coba dibuat pertanyaannya. Penelitian yang menyatakan bahwa hiena adalah hewan pintar di dunia. Jangan cepat-cepat, ulangi. Di mana tempat penelitian yang menyatakan bahwa hiena adalah hewan pintar di dunia? Tepuk tangan dulu. Berarti pertanyaan yang dibuat Febri menggunakan aspek Di mana? Nah, yuk siapa lagi? Ayo. Siapa peneliti yang menyatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar di dunia? Menggunakan aspek apa? Siapa? Nah, satu orang lagi. Ayo, Pak. Pojok. Kapan hiena akan memanggil kawannya? Kapan Dina memanggil kawannya? Menggunakan aspek apa, anak? Alhamdulillah, semua sudah mencoba membuat kalimat tanya dan mengetahui aspeknya. Ya, tadi ada yang menggunakan aspek. Febri lagi di mana? Siapa? Kapan? Nah, di sini Pak Wahyu juga mempunyai bagan ciri-ciri khusus hewan. Tolong kalian perhatikan ciri-ciri khusus hewan. Ada bunglon, ada bebek, ada kelelawar, ada unta, cicak, dan ikan. Bunglon menyesuaikan diri dengan cara mimikri adalah kemampuan kalau cicak autonomi yaitu tolong diperhatikan. Agar pemahaman kalian lebih jelas, Pak Wahyu juga mempunyai video. Tolong kalian lihat. Kemampuan beradaptasi
beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perhatikan hal-hal yang penting juga dijaga. Agar bisa bertahan hidup di lingkungannya. Selain itu, adaptasi juga bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Berikut beberapa cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Kamuflase. Kamuflase adalah cara hewan melindungi diri dengan menyamar. Contoh hewan yang melindungi diri dengan kamuflase adalah belalang. Belalang memanfaatkan kesamaan warna tubuhnya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Contoh lainnya yaitu pakai ekor daun dan burung hantu. Mimikri, ikan sebagian ekornya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan autotomi adalah cicak. Ekor cicak yang putus bergerak lebih lincah daripada tubuhnya beberapa bulan. Menggulung tubuh. Ada hewan yang dapat melindungi diri dengan menggulung tubuhnya. Rumah akan terlindungi sisik yang keras tersebut. Menyemburkan tinta. Ada hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah diri-diri Semua tadi sudah melihat video tentang adaptasi hewan. Tadi sudah ada bagian adaptasi hewan, diperdalam lagi dengan video adaptasi hewan. Untuk tugas berikutnya, Pak Ayu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Coba diantara kalian yang menyukai binatang bunglon 7 jari. Nah, yang suka binatang onta 7 jari. Yang suka binatang beruang 7 jari. Nah, nanti masing-masing kelompok segera membuat kelompoknya, membentuk kelompok masing-masing, tempat duduknya dibentuk, segera memilih ketua dan sekretaris. Silakan. Kelompok? Nah, ini kelompok apa? Kita. Ketuanya? Sekretarisnya? Kelompok? Beruang. Ketuanya? Sekretarisnya sudah tinggi ya? Ini kelompok? Bunglon. Ketuanya? Sekretarisnya? Nah. Oke, semua sudah terbentuk kelompok, sudah ada ketua dan sekretarisnya. Nah, anak-anak, tadi beradaptasinya dengan cara menggunakan mempunyai sengat pada dasarnya, ya. Terima kasih. Nah, nanti masing-masing kelompok perwakilan maju 1 anak untuk mengambil LKPD beserta alat untuk kerja kelompok. Wakil 1 kelompok maju satu-satu untuk mengambil alat. LKPD-nya beruang, unta. Dan kemarin kita sudah membuat jadwal untuk kegiatan hari ini, ya. Kita meneruskan kegiatan yang kemarin kegiatan hari ini adalah membuat prisma adaptasi. Kemarin sudah kita jadwalkan. Kira-kira dalam pembuatan ini butuh berapa menit? 10 menit, Pak. 10 menit. 15. 15. Nah, kita sepakati saja, nggih. 20 menit cukup? Cukup. Insya Allah nanti kalau
kerja kelompok itu terjalin kerjasama yang bagus, waktu 20 menit cukup ya. Tolong segera dikerjakan bersama kelompoknya. Ya, yang rapi, yang rapi. Hati-hati panas, hati-hati panas. Nah, hati-hati panas. Nggak usah tergesa-gesa. Yuk. Yo, yang sungguh-sungguh. Sudah semua? Kalau sudah, coba hasil karyanya diangkat per kelompok. Nah, sudah ya? Ya. Untuk selanjutnya, Pak Wahyu akan membagikan LKPD 2. Masih ada kaitannya dengan itu tadi, prisma yang kalian buat. Dari prisma tersebut nanti kalian buatlah pertanyaan sesuai dengan prisma yang kalian buat. Ini LKPD kedua. Tolong segera dikerjakan bersama kelompoknya. Yuk. Tunggu kita segera. Yuk, dirembuk bersama sambil melihat prismanya. Yuk, diamati sambil melihat prismanya. Yuk, diamati membuat kalimat. Sudah anak? Sudah Pak. Nah, kalau sudah tolong diperhatikan. Yang lain, nanti kelompok lain menanggapi hasil karya dari kelompok lainnya. Yuk, tolong ditukar. Prisma segitiganya saling ditukar. Sudah, semua sudah ditukar? Segera ditanggapi hasil dari kelompok lainnya. Yuk, dilihat, ditanggapi, nanti masing-masing kelompok ditanggapi hasil kelompok yang lain. Ayo ya, dirembuk dengan kelompoknya. Sudah, semua sudah menanggapi? Nah, kalau sudah ditanggapi, tolong kelompok mana dulu yang mau menanggapi? Udah Pak. Kelompok Unta, tolong ditanggapi. Dari kelompok mana itu yang ditanggapi? Dua. Unta menanggapi kelompok dua, yang lainnya didengarkan. Tanggapan dari kelompok Unta. Pembuatan prisma adaptasi hewan sudah rapi. Pembuatan adaptasi hewan sudah rapi. Dalam pengisian sudah sesuai dengan petunjuk dalam LKPD. Dalam pengisian sudah sesuai dengan petunjuk LKPD. Isi sudah sesuai dengan adaptasi hewan yang ada di gambar. Isinya sudah sesuai dengan adaptasi hewan. Tolong dikembalikan. Nah,
kelompok bunglon. Yuk. Dalam pengisian sudah sesuai dengan LKPD. Sudah sesuai dengan LKPD. Pembuatan prisma adaptasi sudah rapi. Sudah rapi sudah. Isi sudah sesuai dengan adaptasi hewan yang ada di gambar. Tepuk tangan dulu. Kelompok duluan menanggapi kelompok bunglon. Ini bunglon dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempati agar tidak dapat dikenali. Berarti sudah sesuai dengan adaptasinya. Dah, dikembalikan. Amil. Yuk, dikembalikan. Tinggal satu kelompok. Dibacakan menanggapi kelompok unta ya. Pembuatan prisma adaptasi hewan sudah rapi. Pembuatan adaptasi hewan sudah rapi. Dalam pengisian sudah sesuai petunjuk LKPD. Sesuai petunjuk LKPD ya. Isi sudah sesuai dengan adaptasi hewan yang digambar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pengisian sudah sesuai dengan petunjuk. Warna kuning itu diisi nama warna pink diisi adaptasinya. Jadi tanggapan dari kelompok bunglon tadi sudah sesuai dengan petunjuk LKPD. Kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Ya, sudah masuk. Karyanya, yuk kelompok mana dulu? Yuk kelompok sebelum maju, tolong jelnya dari kelompok bunglon. 1, 2, 3. Beruang jaya. Beruang jaya. Ayo silakan maju. Membacakan. Beruang kutub beradaptasi dengan tingkah laku hewan di daerah kutub yang dingin, terutama pada beruang melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang untuk menghemat energi di musim dingin agar mereka tidak perlu mencari makan setiap harinya di luar karena cuaca. Dah. Kelompok sebelum maju jelnya kelompok bunglon. Jangan mau kalah dengan kelompok beruang. Yuk. 1, 2, 3. Bunglon pasti bisa. Yuk maju. Nama hewan bunglon. Adaptasi tingkah laku. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempati agar tidak dapat dikenali. Kemampuan bunglon mengubah warna tubuhnya tersebut disebut mimikri, dan tujuannya adalah untuk mengelabui musuh dan untuk mencari mangsa. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Hewan unta, adaptasi fisiologi. Unta memiliki bulu di atas punggungnya berupa lemak yang berfungsi untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Sekali minum, unta dapat menghabiskan sebanyak air yang disimpan dalam punggungnya, sehingga unta dapat bertahan tidak minum di gurun yang panas. Adaptasi tersebut disebut adaptasi fisiologi. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan prisma adaptasi. Kita lanjutkan untuk mempresentasikan LKPD yang kedua. Kelompok mana dulu? Unta, ayo maju. Siapa yang mewakili? Ya. Kata tanya di mana? Pertanyaan, di mana unta menyimpan cadangan makanan? Kata tanya mengapa? Pertanyaan, mengapa bunglon mengubah warna kulit sesuai tempat yang dihinggapi? Kata tanya bagaimana? Pertanyaan, bagaimana adaptasi cicak dan tokek untuk menghindari diri dari pemangsanya? Tepuk tangan dulu.
Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, Pak Wahyu akan membagikan soal untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami materi. Namun untuk mengerjakan soal ini, karena ini tugas individu, tolong nanti dikerjakan sendiri. Berbeda dengan tadi kerja kelompok. Kurang satu. Jangan lupa nama dan nomor absen. Oh, jangan lupa nama dan nomor absen. Masing-masing ketua kelompok membantu mengumpulkan. Oh. Nah. Tolong LK2-nya dan hasil karyanya juga dikumpulkan. Ada kesimpulan. Ya, hari ini kita belajar tentang apa, anak? Ada kesimpulan. Apalagi? Membuat pertanyaan. Apalagi? Menggunakan pertanyaannya menggunakan unsur adis. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada informasi baru yang kalian dapat dari ini? Ada. Apa, anak? Bisa melihat video. Bisa melihat video. Apalagi? Kita bisa bekerja sama dengan kelompok. Bekerja sama dengan kelompok. Apalagi? Membuat. Nah, sebagai makhluk sosial kita harus melakukan kerja sama. Nah, sebelum pulang nanti tolong di rumah dibaca pembelajaran keempat. Dan nanti Pak Wahyu akan memberikan PR yang nanti akan saya kirim lewat WA group. Tolong nanti dikerjakan di rumah karena PR. Ya, harus apa pertanyaan? Dikerjakan dengan orang tua boleh, asal tidak dikerjakan orang tuanya loh, geng. Yang mengerjakan kamu sendiri dengan didampingi orang tua. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Boleh dikerjakan dengan kelompok. Boleh dikerjakan bersama-sama temannya, boleh. Kita saling bekerja sama. Yang penting dikerjakan sendiri. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sebelum pulang, tolong bukunya dimasukkan terlebih dahulu. Dan agar nanti dalam perjalanan pulang kita diberi keselamatan, tolong kalau tadi yang masuk pada waktu masuk itu ketua sudah menjadi sekarang wakil ketuanya, agar kita selamat sampai rumah kita masing-masing. Tolong bantu memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati di jalan, selalu belajar di rumah. Boleh pulang.